Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Syahar. Saya kebetulan spesialis bedah di RSUD RA Kartini Jepara. Untuk hari ini menerangin mengenai hernia. Hernia ini biasanya dikenal oleh masyarakat awam sebagai tedun. Istilah-istilah seperti ini memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Apa itu hernia? Hernia adalah kondisi di mana usus turun masuk ke dalam suatu kantong. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak penyebabnya. Kita bahas ya. Yang pertama, hernia bisa terjadi biasanya disebabkan oleh kebiasaan angkat berat. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang biasa sering saya jumpain adalah pekerjaannya yang kasar, pekerjaan angkat junjung itu pada orang-orang kerja bangunan gitu. Kemudian selain angkat junjung, selain pekerja bangunan, biasanya kadang-kadang juga pada petani. Nah, selain pekerjaan yang cukup berat, biasanya adalah kebiasaan mengejan. Kemudian batuk-batuk lama, ya. Jadi pada orang-orang yang punya batuk lama, terlalu sering batuk, itu juga bisa menyebabkan hernia. Nah, apakah penyebabnya hanya sekedar pekerjaan, mengejan, terus kemudian kondisi penyakit tertentu? Oh tidak, ada beberapa hal yang juga mempermudah terjadinya hernia. Salah satunya adalah keturunan. Jadi keturunan ini berperan penting, di mana pasien yang kena tedung ini terkadang ada problem genetik di mana dia kekurangan yang namanya kolagen. Gangguan ataupun kekurangan pada kolagen ini menyebabkan mudah untuk timbulnya hernia. Apa sih peran daripada kolagen? Kolagen dia berperan dalam penguatan jaringan. Jadi dia berfungsi sebagai memperkokoh. Fungsi itu untuk memperkokoh jaringan supaya dia tetap kuat. Itu fungsi daripada kolagen. Ketika seseorang kekurangan kolagen, maka dia mudah untuk terjadi hernia, di mana jaringan itu lemah, sehingga ketika dia dengan tekanan yang terus-terusan akhirnya membuat usus itu jebol dan masuk ke dalam suatu kantong. Hernia atau tedun ini tadi itu ada beberapa macam. Yang pertama, benjolannya bisa keluar masuk. Kalau masih bisa keluar masuk, masih aman nih ya, masih aman. Tapi kalau dia sudah keluar, tidak mau kembali lagi, nah itu perlu diwaspadai. Apalagi ketika terjadi jepitan pada usus. Kalau sudah terjadi jepitan pada usus, maka kondisi pasien biasanya dia ada keluhan, muntah, dan tidak bisa kentut. Kalau sudah seperti ini, maka dia disebut dengan hernia incarcerata. Setelah itu ada fase yang lebih bahaya lagi, di mana sudah terjadi gangguan aliran darah pada usus. Nah ini nanti lebih repot lagi nih, kami benerinnya harus dipotong lah, harus disambung dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hernia strangulata. Jadi ada 4 tipe ya dari hernia. Yang pertama adalah hernia reponibel, di mana masih bisa keluar masuk. Irreponibel itu sudah tidak bisa masuk lagi, jadi dia sudah stay di bawah terus. Kemudian selanjutnya adalah incarcerata yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga strangulata. Dan menurut lokasinya, hernia banyak sekali. Apakah lokasinya di femoral, inguinal, tapi intinya adalah bahwa lokasinya di daerah selangkangan. Kemudian kalau sudah turun ke, kalau orang awam bilang ke skrotum ya, ke peringkilan kalau orang awam bilang ya, itu maka disebut dengan hernia skrotalis. Ada juga jenis hernia di mana hernia tersebut di pusar. Ini disebut dengan hernia umbilikalis. Nah kemudian pada pasien-pasien yang sudah pernah melakukan tindakan operasi, kemudian timbul benjolan pada lokasi sekitar operasi, itu disebut dengan hernia insisional. Karena hernia tersebut terbentuk akibat irisan. Masih banyak lagi jenis-jenis hernia yang lain, termasuk hernia diafragmatika, termasuk hernia obturatoria. Nah kemudian hernia ini selain diderita oleh pasien-pasien dewasa juga bisa pada anak-anak. Jadi pada bayi-bayi yang baru lahir itu juga bisa terjadi hernia. Tapi untuk ibu-ibu jangan terlalu khawatir. Hernia pada anak-anak itu insya Allah dia masih ada kemampuan untuk sembuh, untuk nutup. Biasanya ditunggu sampai anak itu usia 2 tahun. Jadi tidak harus dilakukan tindakan operasi segera. Yang penting dipantau apakah benjolannya masih bisa keluar masuk atau tidak. Jadi nggak usah buru-buru untuk minta dilakukan suatu tindakan operasi. Itu saran dari saya. Sehingga saya terkadang menyarankan beberapa pasien dengan anak-anak yang seperti itu, saya biasanya menyarankan untuk supaya tidak menangis terlalu lama, tidak batuk-batuk terlalu lama, dan kadang-kadang beberapa lubang hernia itu masih bisa tuh ditutup dengan menggunakan koin. Seperti itu biasanya pada pusar itu bisa ditaruh koin di situ, kemudian di plester supaya hernianya tidak gampang nimbul keluar. Operasi pada hernia itu kapan harus dilakukan suatu tindakan? Ketika benjolan tersebut sudah tidak bisa kembali lagi ke atas, itu sudah harus waspada. Terus kemudian ketika benjolan tersebut sudah ada gangguan peristaltik ya, di mana pasien muntah dan tidak bisa kentut. Dan juga yang terakhir adalah ketika hernia tersebut sudah terjadi gangguan pembuluh darah, di mana benjolan tersebut sudah sangat nyeri,
tidak bisa dimasukkan lagi, dan akhirnya kemungkinan terjadi kebocoran pada usus. Itu kondisi-kondisi di mana hernia yang harus dilakukan tindakan operasi lebih cepat, lebih baik. Karena bagaimanapun juga, kalau sampai terjadi kebocoran usus, maka nanti tata laksananya akan lebih tidak mengenakan lagi. Dan juga resiko-resiko operasinya akan lebih double lagi dibanding yang masih bisa keluar masuk. Sehingga beberapa pasien cenderung datang ke kami itu terkadang pada hernia yang masih bisa keluar masuk. Ini, saya rasa ini cukup bijak juga bagi mereka untuk melakukan tindakan sebelum ada apa-apa, sebelum terjadi komplikasi-komplikasi lebih lanjut. Seperti itu tata laksana daripada hernia. Ya, untuk resiko operasi daripada hernia sebenarnya tidak terlalu banyak untuk resiko operasi daripada hernia. Untuk hernia-hernia yang biasa saja, maka resiko operasinya tidak jauh-jauh dari infeksi ataupun perdarahan. Tapi jika terjadi gangguan pada usus sehingga kita harus memotong dan kemudian menyambung, maka itu resikonya akan lebih double lagi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas dan ingin berkonsultasi langsung dengan kami, dokter spesialis bedah, silahkan datang ke klinik bedah di RSUD RA Kartini Jepara. Kami siap untuk menerima semua masukan ataupun semua keluhan dari Anda, dan kami siap melayani Anda. Sampai ketemu, dadah!